Kalau dulu kami mengucapkan salam Nabi sedang sholat, Nabi jawab salam kami. Tapi kali ini salam kami tidak dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Mukarram Bapak Haji Syarif, Mukarram Ketua RW 010, Mukarram Bapak Mubir, Mukarram Pak Ustaz Hasbullah. Bil khusus salam penghormatan ini saya sampaikan untuk guru kita, Mukarram Pak Ustaz Dr. Anas Muhammad Said. Kita doakan guru kita beserta para orang yang kami semoga memperpanjangkan umurnya, amin. Memsehatkan badannya, mempermudah segala hajat-hajatnya, dan kita semua yang hadir di masjid ini semoga kita semua mendapat ridha Allah, mengampuni segala dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah terima taubat kita, Allah ganti kesalahan kita dengan kebaikan-kebaikan. Semoga bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah usia, bertambah bagus dalam ibadah, bertambah semangat dalam berzikir, bertambah besar mahabbah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan barokah hadir di majlis ilmu segala permasalahan kita semoga dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita dilancarkan, usaha kita diberkahi, dan putra-putri kita jadikan putra-putri yang soleh wasolehah, jadi putra-putri yang membanggakan kita semua, jadi ahlul ilm, ahlul sujud, ahlul ibadah, ahlul dzikir, dan semoga majlis ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk wali kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah dari Imam Bukhari, Syekh As-Sabuni, Syekh Al-Muhammad As-Salman, Syekh Sulaiman Nur dari Imam Hajar Al-Asqalani, Ibnu Al-Fatihah, Syekh Abdul Salim, Syekh Al-Jilani, Ibnu Awliya wa Al-Qawm al-Jabbar wa Tasrifat al-Sunnah al-Adina wa al-Adina wa khususan al-Masjid al-Masjid al-Ma'ruf al-Hadid wa al-Sunnah al-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram, mari kita simak satu hadis riwayat Sahih Bukhari an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau berkata, kunna nusallimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalat fayaruddu alaina. Kami pernah mendapati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan sholat. Jadi Nabi sedang sholat, kemudian Abdullah bin Mas'ud bersama sahabat-sahabat yang lain mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayaruddu alaina. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membalas salam kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketika posisi Nabi sedang sholat,
Falamma raja'na min indin Najasyi, namun ketika sudah beberapa tahun setelah kami pulang dari Ethiopia, dari Habasyah, dari Raja Najasyi, ya, sallamna alaihi falam yaruddu alaina. Kami melakukan hal yang sama. Kami mendapati Nabi besar Muhammad SAW sedang sholat. Kami ucapkan salam, tapi Nabi tidak jawab salam kami. Kalau dulu kami ucapkan salam, Nabi sedang sholat, Nabi jawab salam kami. Tapi kali ini salam kami tidak dijawab. Ketika Nabi selesai sholat, kemudian kami bertanya, ya Rasul, kami tadi mengucapkan salam, kenapa engkau tidak menjawab? Dulu engkau menjawab salam kami. Kemudian Nabi besar Muhammad wa qala inna fis sholati syughlan. Sesungguhnya orang yang sholat itu sedang sibuk. Sibuk ngapain? Asyughlu ma'allahi bimunajat. Sibuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilawatil Qur'ani, sibuk membaca Al-Qur'an. Wa dzikri, sibuk zikir. Wa du'ai, sibuk berdoa. Wasti'aril mu'min annahu fi hadrati rabbil izzati wal jalal al-kabiril muta'al. Dan orang yang sholat itu sibuk, ya, menghadirkan hatinya bahwasanya dia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang maha mulia lagi, dan yang maha agung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung. Ini kalau kita pakai pak, sungguh benar-benar beruntung. Siapa yang benar-benar beruntung? Al-mu'minuna, orang-orang beriman. Orang beriman yang bagaimana? Yang dipastikan akan mendapat keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang di dalam sholatnya khusyuk, hadir hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, semoga Allah jadikan kita semua termasuk kelompok ini. Amin. Kelompok orang-orang yang beruntung. Seandainya kali ini sholat kita masih belum baik, kita minta kepada Allah semoga besok jadi baik. Kalau sekarang masih belum khusyuk, kita minta semoga minggu depan, besok atau minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan, atau sebelum kita wafat, kita minta kepada Allah semoga Allah berikan kita nikmat khusyuk dalam sholat, sehingga Allah pastikan kita termasuk orang-orang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma. Katakan, orang yang sholat sibuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi nggak boleh menjawab salam. Nah, ini timbul kontradiksi, ya. Hadis sebelumnya itu Nabi menjawab salam ketika beliau sholat, tapi di hadis yang kedua di kemudian hari Nabi besar Muhammad tidak menjawab salam para sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena sholat, orang yang sholat sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Nabi besar Muhammad memberi pelajaran kepada kita semua. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, jangan hanya kita anggap sekadar menjalankan kewajiban. Jangan jadikan sholat itu sebagai beban, atau jangan jadikan sholat sebagai utang. Ya, kalau menjadikan sholat sebagai beban, maka pengennya cepat-cepat kelar. Kalau udah kelar, tenang. Ya, tidak ada kenikmatan dalam ibadah. Sekedar menggugurkan kewajiban, sekedar membayar utang, sekedar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melaksanakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya hanya sekedar menjalankan kewajiban, bagaikan membayar utang atau terbebas dari beban, maka nanti akan timbul kebosanan. Kenapa? Karena sholat itu adalah gerakan ibadah yang itu saja, hanya sekedar takbir, berdiri, rukuk, sujud, duduk. Jadi kalau sekedar menjalankan kewajiban, sekedar membayar utang, sekedar agar terbebas dari beban, maka ya sudah.
nanti timbul kebosanan. Cuma gerak-gerak begitu saja tanpa ada makna. Jadi sholatnya itu tidak bermakna. Akan tapi bagaimana? Ketika kita sholat, hadirkan hati kita bahwasanya kita bukan hanya menjalankan perintah, bukan hanya menjalankan kewajiban, akan tapi kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, seandainya kita lama nggak ketemu sama orang tua, atau lama nggak ketemu sama anak, dikarenakan jauhnya jarak, jadi jarang ketemu. Tiba-tiba kita pulang kampung, udah nyampe di kampung halaman, sebentar lagi sampai, kira-kira di mana tadi? Girang. Kenapa? Bakal ketemu orang tua atau bakal ketemu anak. Itu detik-detik. Ingin berjumpa, ingin sampai, itu apa? Merasakan kesenangan, kebahagiaan, kedamaian yang begitu luar biasa. Dan demikian pula, ketika kita sholat, bayangkan, sebentar lagi akan datang waktu Isya. Bayangkan bahwasanya sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika pukul 4:30, kita membayangkan, waktunya aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pukul 11:30, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Allah. Jadi saat-saat melaksanakan sholat, bayangkan bahwasanya kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar sholat kita lebih bermakna. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bayangkan juga bahwasanya kita akan mengadu, akan meminta kebutuhan-kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini warfa'ni. Rabbi firli, ya Allah, ampuni aku, kasihani aku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berikan aku rezeki, wa'afini wa'fa'ni, sehatkan aku, ampuni segala dosa-dosa. Ini semua kebutuhan-kebutuhan kita. Kita minta ampun, minta rahmat, minta kasih sayang, minta diangkat derajat kita agar tidak menjadi orang yang hina, minta diangkat derajat kita agar tidak diremehkan oleh orang. Warfa'ni warzuqni, minta rezeki, agar dimudahkan mencari rezeki sehingga kita bisa tenang dalam ibadah kepada Allah, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu dan lain sebagainya. Wahdini, minta hidayah, minta petunjuk, minta terus menerus agar mendapat petunjuk, minta sehat walafiat, dan minta ampunan. Ini semua kebutuhan kita. Jadi sebetulnya semua permasalahan kita beres sama sholat. Semua permasalahan kita tuh beres sama sholat. Kalau kita ada masalah, berarti apa? Sholat kita bermasalah. Bereskan sholat kita, insya Allah semua permasalahan kita akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mengeluh susah rezeki dan lain sebagainya, tapi nggak sholat, salah sendiri. Rezeki lancar, akan tapi Pak, hidupnya penuh dengan masalah, ada aja permasalahan. Periksa, sholatnya tidak beres. Bereskan sholat itu. Jadi ketika detik-detik kita akan melaksanakan sholat, bayangkan bahwasanya kita akan berjumpa dengan Allah, kita akan bermunajat kepada Allah, dan kita akan mengadu, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Benar-benar. Di saat-saat kita meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bukan hanya dalam sholat. Kalau habis sholat masih berharap sama orang, masih minta sama orang, masih berharap sama dukun, masih berharap sama ini dan itu, berarti apa? Dia belum iqamus sholat, belum
mendirikan sholat, baru sekedar ngerjain doang, dan sholatnya tanpa makna. Jadi belum benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih berharap sama orang, masih meminta sama orang, ya, masih bersandar sama orang. Allah Samad, hanya Allah bertempat dengan. Jadi iqamus sholat, makna mendirikan sholat ialah apa? Meminta, menyembah, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau di luar sholat masih berharap sama orang, berarti dia baru sekedar kerjain saja, baru sekedar berdiri, takbir, sami Allah, rukuk, sujud, duduk, hanya gerakan saja, ya, sekedar gerakan tanpa ada makna, ya, karena bergantungnya masih kepada selain Allah, ya. Jadi hadirkan hati kita ketika kita bersolat, kita akan bermunajat kepada Allah, kita akan berjumpa dengan Allah, kemudian kita akan mengadu, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus, ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita tahu, ya, kita diperdosa, ya, kita masing-masing suka berbuat dosa, ya, dan diri kita yang tahu. Nah ini, ketika kita ingin berbuat dosa, rencana mau bikin orang terdompor kesal, ya, tiba-tiba datang waktu isya, ya, waktunya berjumpa dengan Allah, waktunya dialog dengan Allah, waktunya berdoa kepada Allah. Akhirnya yang tadinya ingin berbuat dosa kayaknya diadab lagi, ya, rencana, ya, besok ingin berbuat ini, ingin berbuat itu, tiba-tiba terjadi sholat subuh, ya, berjumpa dengan Allah, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, hilang lagi keinginan untuk berbuat maksiat. Datang waktu zuhur, datang waktu asar, ya, habis zuhur niatnya mau korupsi, niatnya mau menipu dan lain sebagainya, ya, dikarenakan godaan ini dan itu, asal timbul keinginan ingin nipu, ingin korupsi dan lain sebagainya. Tiba waktu sholat, maka mengadu kepada Allah, ya Allah, ini hati pengen maksiat, ya, hilang lagi tuh keinginan untuk berbuat. Hadirkan makna ini agar apa? Agar sholat kita tidak sekedar rutinitas biasa yang membosankan, ya. Jadi apa? Jadi biar ada makna. Nah, kembali ke tadi besar Muhammad itu tidak menjawab salam. Kenapa? Karena sholat itu, ya, orang yang sholat sibuk berjumpa dengan Allah, sibuk bermunajat kepada Allah, sibuk membaca Al-Quran, sibuk berzikir, ya, sibuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia benar hadis. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Ya, al-awwal, yang pertama, fil hadits dalalatun. Hadis ini menunjukkan ala anna al-kalam bukan katakan mubahan. Bicara dalam sholat itu di kota Mekah itu dulu dibolehkan. Jadi Nabi itu menjawab salam, sedangkan beliau dalam keadaan sholat itu ketika masih di Mekah. Ya, ketika masih di Mekah memang berbicara dalam sholat itu boleh. Sehingga ada yang mengucapkan salam kepada Nabi dijawab. Turmatur lima fil Madinah, kemudian diharamkan ketika Nabi bersama Muhammad dan para sahabat sudah berada di kota Madinah. Ya. Jadi bertahun-tahun tuh bicara dalam sholat itu boleh. Tapi setelah pindah ke Madinah, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di qaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin, ya, dan menghadaplah kepada Allah qanitin, ya, diam, tidak boleh bicara, ya. Wa dulu ala riwayat Zaid bin Arqam, ada riwayat dari Zaid bin Arqam, beliau bercerita, inna kunna la natakallamu fi sholati ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dulu kami pada masa Nabi lagi sholat itu biasa ngobrol, sambil sholat sambil ngobrol, ya, kanan kiri sambil ngobrol biasa dulu, ya, itu pada masa Nabi. Yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi, ya, ini saling ngobrol, nanti ada hajat apa, sini mau kemana, sambil ngobrol sambil sholat. Itu ketika di kota Makkah, terus bertahun-tahun seperti itu.
Hatta nazala bil ayat, hingga turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, hingga turun ayat ini, jagalah sholat lima waktu dan sholat wusta, sholat pertengahan, itu sholat asar. Sholat asar itu masuk juga lima waktu, tapi apa? Kenapa diulang lagi? Saking pentingnya sholat asar. Ya, karena itu waktu asar, waktunya orang udah capek, yang kerja udah capek, yang usaha udah capek, terkadang meremehkan sehingga meninggalkan sholat asar. Nah, kan dalam riwayat Sahih Bukhari, ya, itu barang siapa yang meninggalkan sholat asar, faqad habita amaluh, maka gugur seluruh amal soleh. Ya, barang siapa meninggalkan sholat asar tanpa ada udzur, tanpa ada udzur yang dibolehkan, maka faqad habita amaluh, maka sudah gugur segala amal soleh. Ya, yang mana disebut oleh Nabi Zaid bin Ibrahim Smith dalam kitabnya Al-Khutbatul Mimbariyah, tidak ada perbuatan yang membatalkan amal soleh kecuali syirik. Orang yang syirik, ya, dia masuk Islam udah 2 tahun, kemudian syirik, ya, maka sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, semua kebaikannya jadi sia-sia, jadi hangus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kata para sahabat, amalan perbuatan yang serupa dengan murtad. Apa itu? Meninggalkan sholat asar secara sengaja. Bahkan ada riwayat dari Sahih Bukhari pula, dan Sahih Bukhari kuat ya riwayatnya. Itu barang siapa yang ketinggalan sholat asar, ya, itu seandainya dia kehilangan keluarganya, kehilangan harta bendanya, kehilangan semua orang yang dicintai, itu masih lebih ringan dibanding musibah ketinggalan sholat asar. Ini ada orang nih, ya, ada orang musafir, mobil tabrakan, satu keluarga meninggal semua, tuh rumahnya kebakaran, ya, hancur semua habis, itu musibah besar. Ya, keluarga habis, harta habis, itu musibah besar. Tapi apa kata Nabi? Itu musibah tak seberapa dibanding orang yang meninggalkan sholat asar. Ya, jadi saking pentingnya sholat asar sampai disebutkan secara khusus. Hafidhu ala sholawati, jagalah sholat lima waktu, was sholat wusta, dan sholat asar. Ya, padahal sholat asar juga masuk lima waktu. Wa qumu lillahi qanitina, ya, dan menghadaplah kepada Allah qanitina wa umirna bis-sukun. Ya, kami diperintahkan untuk diam. Jadi menghadap kepada Allah diam, jangan ngobrol. Tadinya dibolehkan, ya, tadi dibolehkan ngobrol, tapi setelah itu dilarang. Tadi pelajaran yang kedua, innal kalama bijami'i anwa'ihi wa suwarihi yudhil suara. Ya, sesungguhnya bicara dengan semua macam-macam dan dengan semua gambaran-gambarannya itu yudhil suara, itu membatalkan sholat. Bahkan termasuk juga tuh tanah Nuh berdehen, ya. Ya, itu keluar gak keluar, ya. Itu dalam kitab Safinatun Najah, batalnya sholat itu disebabkan beberapa hal, ya, diantaranya bicara 2 huruf. Ya, bicara 2 huruf itu bisa membatalkan sholat. Dan tanah itu berdehen, itu dalam madzhab Imam Syafi'i, itu apabila mengeluarkan 2 huruf maka sholatnya menjadi batal. Ya, keluar huruf tuh. Ada orang buang juga tuh. Wah, malam itu ya. Buang sampai keluarin suara. Itu kalau habis keluar suara 2 huruf, maka itu juga sholatnya batal. Jadi, ya. Akan tapi dikecualikan apabila ingin menyebut rukun qauli. Karena ada rukun qauli, bacaan wajib yang kita wajib dengar. Jadi ada rukun qauli yang mana bacaan kita wajib dengar. Kalau kita nggak dengar, maka sholat kita nggak sah. Rukun qauli itu ada 5. Yang pertama ada takbiratul ihram. Ya, kita wajib dengar. Ya. Tapi cukupin aja.
Ya, jangan keras-keras. Ya, terkadang bahkan itu terlalu keras, bahkan sampai takbir intikor saja keras sekali. Akhirnya bikin bingung orang. Ya, ada tuh kejadian. Dia takbir kencang banget. Dikira dia apa? Imamnya udah pindah gerakan lagi. Ya, makmumnya nggak lihat, dikira apa? Udah pindah gerakan lagi di kantor. Itu gerakan dari kanan. Jadi bagi makmum, ya nggak boleh mengeraskan suara kecuali amin. Amin baru keras. Ya, bersama imam. Selain amin nggak boleh keras. Karena bagian Quran sampai keras sekali. Saya ingat imam. Ya, baca surat, baca zikirnya nggak boleh. Ya, nggak boleh keras sampai mengganggu yang di samping dosa. Makruh sampai ganggu yang ada di samping. Ya, jadi nggak boleh keras. Yang dianjurkan agak keras, tapi kita saja dengar. Itu dalam 5 keadaan saja. Dalam rukun qauli, pertama takbiratul ihram kita wajib dengar. Yang kedua ketika baca Fatihah. Fatihah itu rukun qauli. Ini kita baca Fatihah. Ya, tiba-tiba nyantut. Ini kalau kita nggak dengar, ini suara nggak bisa keluar, maka itu boleh. Ya, untuk mengeluarkan bacaan yang wajib. Tapi kalau baca surat nggak boleh. Kalau baca surat nggak boleh karena surat itu sunnah. Seningat keluar itu udah ruku. Seningat keluar itu ruku. Ya kalau jadi imam. Ya kalau nggak keluar itu jadi ruku. Ya. Seandainya imam medehan, anggapnya nggak sengaja. Mungkin lupa atau nggak sengaja. Saya tetap lanjutkan. Kalau dalam madzhab Imam Malik, dan itu dibolehkan. Tapi dalam madzhab Imam Syafi'i, anakmu itu tidak dibolehkan kecuali untuk mengeluarkan bacaan yang wajib. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga tasyahud. Yang tasyahud akhir. Tasyahud awal itu rukun, itu sunnah arba'ah. Kalau tahiyat awal itu sunnah arba'ah. Ya, kalau yang rukun qauli itu tahiyat akhir. At-tahiyatul barakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup. Yang wajib dikeluarkan kita wajib dengar ini. Ya, adapun tambahannya itu tidak masuk rukun qauli. Artinya kalau kita nggak dengar itu kita tetap sah. Ya, yang sampai sholawat ini rukun qauli kita wajib dengar. Seandainya kita nyantut kalau nggak dengar nggak keluar suara maka boleh. Ya, itu rukun qauli kita wajib dengar. Kemudian apa? Nama sholawatnya tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu rukun qauli. Kalau sholat Ibrahimiyah itu sunnah. Sampai firman Nabi innaka hamidum majid itu sunnah. Ya. Kemudian salam. Ya, jadi rukun qauli cuma 5. Ya, takbiratul ihram, kemudian Al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir, sholawat sama salam. Ya. Selain 5 itu, tanahnu berdehem secara sengaja maka sholatnya batal. Ya, kalau nggak sengaja ya maka tidak mengapa. Jelas ya? Jadi bicara dalam sholat, ya bahkan sampai keluar 2 huruf saja itu juga betul sholat, itu membatalkan sholat. Amma idza kana yata'allaqu bis sholati, adapun bicara yang berkaitan dengan sholat, qarad al-imam idza akhta fi tilawah, seperti meluruskan imam ketika bacaannya salah, maka itu hukumnya tidak mengapa. Ya, imam bacaan salah, ada ingetin boleh. Tapi niatnya jangan dia ingetin doang. Kalau dia ingetin doang, kita batal. Ya, niatnya ngapain? Niat zikir sekaligus ingetin. Misalnya, imamnya aturan udah rakaat 3 selesai, sholat maghrib. Ya, udah rakaat 3 selesai aturan. Dia masih apa? Masih takbir, masih mau berdiri. Ya. Udah rakaat 3 dari sujud kedua dia berdiri, Allah, dia berdiri. Kita ingatin, subhanallah. Ya, itu boleh. Tapi niatnya apa?
Kalau niatnya negor doang, batal sholatnya. Niatnya harus dua, niat negor juga sekaligus niat di kiri. Ya. Dan itu pun cukup yang di belakang imam. Subhanallah, 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 ramai itu. Coba tanya ke kamera negor. Nanti niatnya apa tadi? Ingetin imam pasti batal. Ya. Bahkan ada Idul Fitri yang masih ibadah, jadi gagal untuk sholat, jadi batal semua. Gara-gara apa? Gara-gara makmum yang sotoy. Kan sunnah sholat Idul Fitri dan ibadah takbir rakaat pertama selain takbiratul ihram itu 7 kali. Sunnah. Ya. Habis takbiratul ihram takbir 7 kali rakaat pertama. Nah, imamnya lupa. Namanya manusia, sholat jalan-jalan setahun sekali. Lupa dia langsung baca Fatihah, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ditambah sama makmum, subhanallah. Imamnya terus lanjutin, subhanallah, apa lagi? Imamnya terus lanjutin, subhanallah, ramai subhanallah ya. Kata makmum ini imam, budak apa nih? Ya, dikatakan ramai, di demo di subhanallah, balik lagi, Allahu Akbar. Batal semua. Kenapa? Karena takbirnya itu sunnah. Ya, bacaan Fatihah rukun. Kalau udah ke rukun balik ke sunnah, batal semua. Nah, jadi acara-acaranya itu sama nih sholat maghrib misalnya. Rakaat kedua itu habis sujud kedua kan duduk tahiyat awal. Imamnya lupa, langsung berdiri Allahu Akbar, langsung berdiri. Nah, boleh subhanallah, ingatnya boleh. Maksudnya Pak, ini udah rakaat ketiga. Nah, tapi kalau posisi imamnya udah terlanjur berdiri, udah ruku ke atas, kalau masih di bawah ruku, itu boleh duduk lagi. Tapi kalau udah posisinya ruku ke atas, ya udah berdiri, itu berarti udah rukun. Sedangkan tahiyat awal itu sunnah arba'ah. Ya, sama kayak kunut. Kunut itu sunnah arba'ah. Ya. Saya lupa kunut. Allah, subhanallah. Kalau posisi dia masih di atas ruku, itu boleh balik lagi. Tapi kalau posisi udah di bawah ruku, imam nggak boleh balik lagi. Udah sujud aja. Tapi kalau makmum itu tetap protes, subhanallah. Akhirnya apa? Imam yang udah sujud naik lagi, kunut. Batal itu. Sama tadi tuh, maghrib. Ya, aturan dulu tahiyat awal, imamnya lupa berdiri. Ya, jadi udah diingetin subhanallah, di rakaat ketiga maksudnya. Ya, imam tetap berdiri. Kenapa? Karena posisinya udah berdiri, udah rukun. Kalau dia duduk batal. Ini makmumnya rokes. Allah, dia mau duduk lagi dia batal semua. Justru malah batal semua. Jadi bicara yang berkaitan dengan sholat boleh, tapi niatnya apa dulu? Ya, niatnya dikit sekaligus niat mengingatkan imam. Ya, kalau laki-laki tasbih oleh rijal, wa tasbihu lin nisa'i. Tasbih untuk laki-laki subhanallah. Ya, kalau perempuan tasbihu tepuk. Tepuknya pun diajarin begini. Nah, itu tepuk. Burung itu. Tepuknya begini. Ya, tepuknya nih. Lapak ini tepukin doang. Begitu. Ya. Jadi itu perempuan. Ini jangan tidur ya. Ini tidur kan besok-besok kayak salah. Itu bagi perempuan. Ya. Baik. Kisahun aji batu doboli batu. Ada kisah yang sangat menarik dan sangat angkat. Apa kisahnya? Rawal Imam Muslim fi Shahihihi. Imam Muslim berkata dalam kitab Shahihnya, An Muawiyah bin Hakam As-Sulam. Ini dari Muawiyah bin Hakam. Ini Muawiyah bin Hakam dia pernah berkata, Baina anak usolli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sahabat dulu melakukan. Dulu kami pernah sedang sholat bersama Nabi besar Muhammad, tiba-tiba ada yang bersin. Hasim, ya. Ada yang bersin. Maka fakultu lahu yarhamukallah. Ada jawab yarhamukallah. Ya. Kemudian apa? Farman qawmi absarihim. Yang lain melototin saya. Semua melototin saya. Dan nengok lagi ya. Memang melototin.
Ya, ini lucu juga sahabat-sahabat ya awal-awal ya. Sholat sambil ngobrol, ya, bahkan ada sambil menonton. Wa ramadan qawmi absarin ay nador ilaihi nadrotan inkari wa zajrin. Melotot apa? Marah dan melotot marah. Ya, melotot marah. Begini ya. Kemudian apa? Fakultu waktu lagu maya, ya waktu lagu maya. Ini istilah orang Arab. Ya, coba ibu aneka dilahirin. Ya, coba aneka dilahirin. Ya, misalnya ada kapal dikomplain sama orang. Itu istilahnya. Masa dukung tanduna ilaiya. Dia ngomong, ente apa-apa bermotot. Ente apa-apa bermotot sama aneh. Ya, padahal lihat ibu nabi Ibrahim ala afdalihim. Yang lain bukan hanya melotot lagi, nampok pahanya. Ya, maksudnya dia suruh diam, dia malah tambah ngomong. Nanti dia ngomong dilarang, malah ngomong kita apa melotot dia. Tepuk-tepuk begini, sahabat ramai itu pasti. Ya, pasti jadi ramai. Nah, kemudian setelah sholat itu Nabi besar Muhammad SAW bertanya, ya, ini ada apa? Kok rame-rame? Ada ini ya Rasul. Muawiyah bin Hakam lagi sholat ngobrol. Ya, lagi sholatnya mereka orang bersih. Dikototin, dia ngomong. Ya. Apa kata Muawiyah bin Hakam? Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Ya. Aku enggak pernah melihat ada seorang guru sebelum dan sesudahnya yang cara mengajarnya lebih baik dari Nabi besar Muhammad SAW. Ya, Allah mengatakan demi Allah, Nabi tidak memarahi saya. Wala darabani, Nabi tidak mukul saya. Wala syatamani, Nabi juga tidak mencaci saya. Ya, itu guru paling baik Nabi besar Muhammad. Inna maqala li, ya, Nabi hanya berkata, ya Muawiyah, wahai Muawiyah, inna hadhihi sholata la yasqu fiha syai'un min kalamin nas. Ini sholat tak boleh kecampur dengan ucapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Isinya sholat hanya tasbih, takbir dan bacaan Quran. Ya, jadi kesimpulannya, ya, bicara dalam sholat itu dibolehkan pada awal-awal Islam ketika masih di kota Makkah. Namun ketika sudah berada di kota Madinah, maka bicara dalam sholat itu dilarang. Ketika turun ayat wa qumu lillahi qanidina. Ya, jadi penting ini belajar hadis dengan satu dua. Dia belajar satu dua doang, ini Sahih Bukhari ini. Ya, boleh ngomong. Riwayat siapa? Riwayat Zaid bin Arqam. Ya, padahal itu riwayat Zaid bin Arqam ketika masih ada di kota Makkah. Ya, jadi berdasarkan ini semua berarti apa? Enggak bertentangan. Ya, boleh ngomong ketika di kota Makkah. Ketika sudah di Madinah, maka tidak boleh bicara. Ya, waktu habis ya. Ini kita belum sempat baca beberapa baik. Semoga ini manfaat dan barokah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan hati kita, menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam ibadah, wa husnul khatimah.